A True Martial World. Bab 76. Judul: Tulang Kuno Beracun. Tidak ada yang menyangka kontes arena memiliki pergantian peristiwa seperti itu. Kemunculan tiba-tiba Yi Yun, cacat Zhao Tiezu dan pemukulan terhadap Lian Cuihua. Di padang gurun yang luas, prosedur medis sangat idiot. 99% dari cedera tersebut akan menyebabkan infeksi, dan tanpa antibiotik, saat mereka terinfeksi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia selamat, Zhao Tiezu telah dilumpuhkan kemampuannya untuk berlatih seni bela diri atau bekerja. Bahkan turun dari tempat tidur akan menjadi masalah. Adapun Lian Cuihua, dia cacat. Tentu saja, bagi Yi Yun, penampilan Lian Cuihua sebelum dirusak sangat mengerikan. Tapi tanpa gigi setengahnya, Lian Cuihua akan kesulitan makan biji-bijian atau sayuran. Di alam liar yang luas, kecuali seseorang memberinya sesuatu untuk dimakan, dia kemungkinan besar akan mati kelaparan tanpa ada yang merawatnya. Baik itu Zhao Tiezu atau Lian Cuihua, masa depan yang menunggu mereka akan menjadi akhir yang tragis. Setelah Yi Yun melukai Zhao Tiezu dan Lian Cuihua, terjadi keheningan total. Sebelumnya, anggota keluarga dari mereka yang telah terinfeksi wabah membenci Yi Yun sampai ke tulang, tetapi sekarang mereka sangat ketakutan. Yi Yun memperhatikan orang-orang ini dan bahkan mengenali mereka sebagai anak-anak yang menyerang Jiang Xiaoru beberapa hari yang lalu. Salah satu ekspresi wajah wanita itu berubah. Dia segera melindungi anaknya dan berkata dengan suara gemetar, "Dulu. Saat itu dipicu. Dihasut oleh Lian Cuihua untuk membakar rumahmu." Banyak orang di klan suku Lian tahu bahwa dengan Yi Yun yang kembali kuat seperti biasanya, dia pasti akan menyelesaikan masalah pembakaran rumahnya dan pengepungan Jiang Xiaoru. Yi Yun maju beberapa langkah. Wajah wanita itu menjadi semakin pucat, melempar kotoran sapi itu dipicu oleh Lian Cuihua. Kita. Anak-anak yang membuang kotoran sapi itu seusia dengan Yi Yun, dan beberapa dari mereka bahkan terlihat lebih kuat dari Yi Yun. Biasanya, anak itu tidak akan memperhatikan anak seperti Yi Yun, tapi hari ini, dia sangat ketakutan. "Kamu benar-benar mengira anak buahmu tertular wabah karena aku?" Kata-kata Yi Yun disuntikkan dengan Yuan Qi, sehingga bisa didengar beberapa kilometer jauhnya. Ini membuat semua orang mendengarnya dengan jelas. Semua orang tercengang. Ini adalah berita yang dirilis oleh eselon atas klan suku Lian, bagaimana itu bisa salah? Juga, mereka tidak bisa memahami sesuatu. Yi Yun telah tertular wabah. Dia kerasukan dan dia jatuh dari tebing setinggi puluhan meter, bagaimana mungkin dia tidak mati? Juga, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Zhao Tiezu? Bahkan sampai sekarang, banyak penduduk desa tidak percaya bahwa Yi Yun telah melukai Zhao Tiezu dalam 2 gerakan. Mereka tahu Yi Yun pernah berlatih seni bela diri dengan Zhang Yuxian. Tapi dia hanya berlatih selama sebulan, bagaimana dia bisa lebih kuat dari Zhao Tiezu yang telah berlatih selama beberapa dekade? Orang kita, apa itu? Wanita itu bertanya dengan menggigil dan pada saat ini, Yi Yun bisa melihat dari sisi matanya bahwa Lian Chengyu sudah berdiri. Kedua matanya seperti ular berbisa yang menatapnya. Dingin, niat membunuh, dan keserakahan. Semua sifat yang dimiliki ular ada di dalamnya. Yi Yun tahu bahwa Lian Chengyu mengancamnya. Tetapi dia bertemu dengan pandangan Lian Chengyu dan berkata tanpa rasa takut, "Tulang kuno itu beracun. Anak buahmu mati karena penyempurnaan tulang kuno. Itu tidak ada hubungannya denganku." Suara Yi Yun ditransmisikan jauh, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Dalam sekejap, penduduk desa meledak. "Tulang kuno itu beracun? Anak buah kita mati karena memperbaiki tulang kuno itu?" Para penduduk desa bingung dan mulai terburu-buru berdiskusi. Hari ini, jika Yi Yun lemah yang mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Sebaliknya, mereka akan membakarnya di tiang pancang, atas nama mengusir roh-roh jahat. Tapi sekarang, Yi Yun memiliki kekuatan hebat yang mendukungnya. Apa yang dia katakan mungkin terdengar gila dan tidak bisa dimengerti,
tetapi beberapa orang secara tidak sadar akan mempercayainya. Inilah yang bisa dihasilkan dari kekuatan. Kekuatan seseorang tidak hanya menentukan posisi atau martabatnya, tetapi juga mempengaruhi perkataan yang diucapkannya. Kata-kata seorang ahli sama baiknya dengan emas, dan setiap kata memiliki keuletan. Kata-kata seorang yang lemah sama dengan suara kentut, tidak ada yang akan peduli. Yi Yun saat ini mengandalkan kekuatannya untuk berdiri di arena, atau sebagai anak berusia 12 tahun, bagaimana dia menunjukkan kekuatannya? Lian Chengyu mencibir dan tetap diam. Pada saat itu, seorang tetua berjubah kuning berdiri. Kata-kata kosong. Tetua dengan suara kasar secara alami adalah pemimpin dari klan suku Lian. Nak, beraninya kamu menghasut massa dengan kebohonganmu? Tulang kuno itu dibeli menggunakan semua tabungan kita, dan dengan bantuan suku kita, kita berhasil memperbaikinya dengan sukses setelah berminggu-minggu. Bagaimana itu bisa beracun? Esensi tulang kuno ini telah dimakan oleh Cheng Yu. Jika itu beracun, orang pertama yang diracuni adalah Cheng Yu. Pemimpin tetap sangat bermartabat. Dia telah mendapatkan aura otoritas setelah bertanggung jawab atas klan suku Lian selama bertahun-tahun. Meskipun Yi Yun memiliki kekuatan, apapun yang dikatakan Yi Yun tidak akan memiliki bobot dibandingkan dengan pemimpin. Selain itu, kata-kata pemimpin sangat masuk akal. Tulang kuno itu dibeli oleh suku dengan biaya besar untuk disempurnakan bagi Lian Chengyu. Jika itu memiliki racun, itu akan setara dengan suku yang menghabiskan banyak uang hanya untuk menyakiti Lian Chengyu. Sang pemimpin benar. Teman-temanku, jangan percaya kata-kata anak itu. Bagaimana kamu bisa mempercayai kata-kata seorang anak berusia 12 tahun? Di tengah keramaian, beberapa orang berteriak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki Lian sebagai nama keluarga mereka. Mereka memiliki kepentingan bersama sebagai eselon atas klan suku Lian, dan beberapa di antaranya mirip dengan Lian Cuihua. Mereka adalah mata di lapangan untuk eselon atas klan suku Lian, yang bertanggung jawab atas whistleblowing dan penyebaran rumor. Dengan begitu, eselon atas akan memberi mereka makanan tambahan. Melihat beberapa penduduk desa memiliki keraguan, orang-orang ini berkata, "Kamu pikir monyet kecil itu kuat? Dibandingkan dengan Master Muda Lian, dia bukan apa-apa. Jadi bagaimana jika dia mengalahkan Zhao Tiezu? Zhao Tiezu sama seperti kita, manusia biasa. Sedangkan untuk Master Muda Lian, dia sudah mencapai alam Purple Blood. Apakah kamu tahu apa alam Purple Blood itu? Master Zhang yang sebelumnya datang desa kita juga berada di alam Purple Blood, dan dia hampir sama dengan dewa di langit." Saat itu semua orang tahu bahwa Zhang Yuxian mengendarai raksasa, dan dia telah merobohkan pohon besar dengan potongan sederhana. Kekuatan ranah Purple Blood sangat menakutkan. Sebagai perbandingan, mengalahkan Zhao Tiezu dalam gulat bukanlah apa-apa. Yi Yun mungkin tampak kuat bagi kita, tetapi dibandingkan dengan Master Muda Lian, dia tidak layak disebut. Hanya Master Muda Lian yang dapat membawa kita ke kehidupan yang baik. Tidak mungkin kamu memilih untuk mempercayai anak ini daripada Master Muda Lian. Orang-orang mulai berteriak sekali lagi. Harus dikatakan bahwa setelah memerintah klan suku Lian begitu lama, kelas penguasa sudah mengakar kuat. Bagi Yi Yun untuk mengatakan beberapa patah kata untuk mempengaruhi posisi mereka akan sangat sulit. Selain itu, Yi Yun tidak punya bukti. Juga, upaya seluruh suku telah diinvestasikan di Lian Chengyu, dan Lian Chengyu tidak gagal mengecewakan massa. Dia telah membuat terobosan yang lebih besar dalam kekuatannya, dan telah mencapai alam Purple Blood. Dengan semua harapan mereka pada Lian Chengyu untuk mengubah hidup mereka, bagaimana mereka bisa berhenti mempercayai Lian Chengyu dan malah percaya pada Yi Yun yang berusia 12 tahun seperti anak kecil? Itu sama bahkan jika Yi Yun mengalahkan Zhao Tiezu. Yi Yun sudah mengharapkan ini dan itu tidak masalah baginya. Dia tidak berharap untuk menjungkir balikan Lian Chengyu hanya dengan kata-kata. Dia hanya ingin menanam benih keraguan di dalam masyarakat. Hutan belantara yang luas adalah dunia di mana kekuasaan berkuasa. Sejak zaman dahulu kala, hal itu telah terjadi. Apakah pemenang perlu memberikan bukti?
Itu berlebihan karena kata-kata pemenang terkuat adalah aturan, hukum, dan kebenaran. Para ahli tidak membutuhkan lebih banyak kata untuk menjelaskan diri mereka sendiri. Orang lain secara tidak sadar akan mempercayainya dan akhirnya benar-benar mempercayainya. Dengan tampil hari ini, Yi Yun sudah siap mental untuk memiliki konflik langsung dengan Lian Chengyu. Dia tahu bahwa Lian Chengyu tidak akan menerobos ke alam Purple Blood dengan esensi tulang kuno tanpa energi itu. Lian Chengyu berada di puncak ranah pengumpulan Qi, sementara ia berada di tahap awal ranah pengumpulan Qi, tetapi pada saat yang sama telah mencapai ranah Dragon Pulse. Dia yakin akan pertempuran ini. Namun, Yi Yun masih mengkhawatirkan Yao Yuan. Dia tidak tahu kekuatan Yao Yuan. Dia menunggu Lian Chengyu untuk bergerak, dan pada saat yang sama diam-diam mengamati Yao Yuan. Tapi yang mengejutkan, Lian Chengyu tidak punya rencana untuk bergerak dan hanya menatapnya dengan tatapan gelap. Hari ini, Lian Chengyu tidak akan bergerak. Yao Yuan sudah memperingatkannya bahwa dia telah melukai hatinya karena amarah yang dialaminya. Jika dia mengabaikan luka-lukanya dan bergerak, itu mungkin, tetapi dia tidak akan pernah pulih ke puncaknya pada pemilihan kerajaan dalam beberapa hari.